Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Algoritma Pemrograman 2F. Di sini kami akan memaparkan hasil dari proyek kami mengenai manajemen toko kue. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Natek Jari Ciwinarto dengan NIM 212410103025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Ma'ruf, NIM 212410103049. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faruk Bararizal, NIM 212410103082. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai penjelasannya. Yang pertama ialah menggunakan import JSON, host, time, dan SYS, kemudian membuat fungsi readstock, kemudian dengan with open ini adalah codingan untuk database stock. Kemudian selanjutnya ialah fungsi writeStock ini berfungsi untuk menulis ke database stok, dan kemudian fungsi readOrders ini berguna untuk membaca dari database orders, dan fungsi writeOrders ini berguna untuk menulis dari database orders. Selanjutnya ialah fungsi devclean yang berguna untuk membersihkan program yang telah di running sebelumnya. Kemudian fungsi menu ini di dalamnya terdapat fungsi print. Kemudian untuk menampilkan silahkan pilih opsi ini. Di sini terdapat variabel S yang menampung inputan menu pelanggan, menu admin, kemudian exit. Di sini user diberikan pilihan apabila memilih angka 1 akan dilanjutkan ke menu pelanggan, dan apabila memilih angka 2 dilanjutkan ke login admin, dan apabila ke menu 3 akan dikembalikan ke sleep dan dikembalikan ke menu. Selanjutnya ialah di sini terdapat variabel temp dan total ini untuk menampung, dan kemudian terdapat fungsi menu pelanggan. Di dalamnya terdapat variabel orders yang isinya ialah fungsi read orders, dan variabel stock yang isinya adalah read stock. Kemudian terdapat fungsi cek stok pelanggan. Di sini terdapat variabel check ID, dan terdapat perulangan for i untuk menambahkan atau menginput ID-nya ID kue. Kemudian terdapat pemisalan if. Di sini apabila di sini terdapat inputan jumlah order, kemudian nama, kemudian nomor telepon, kemudian apabila kemudian untuk selain inputan ini akan muncul ID tidak ditemukan. Kemudian terdapat perulangan for i. Di dalam perulangan for i ini terdapat pemisalan jika ID sama dengan select, maka by sama dengan ID ini, kemudian jumlah ini sama dengan variabel jumlah, nama sama dengan variabel nama, telepon sama dengan variabel telepon, kemudian total sama dengan harga dikali jumlah, kemudian diappendkan ke variabel buy atau ditambahkan ke variabel by. Kemudian terdapat fungsi writeOrders, dan kemudian semua variabel tersebut ditambahkan ke variabel struct dan ditotal dengan harga dikali jumlah. Kemudian di sini terdapat variabel yang menampung fungsi untuk penegasan apakah ada yang ingin dibeli lagi. Jika di sini terdapat pemisalan, jika user menjawab huruf Y, maka akan diarahkan ke menu pelanggan, dan jika user menjawab N, akan muncul terima kasih telah order, silakan ditunggu kuenya, dan tekan kembali untuk menu. Dan apabila sudah kembali akan diarahkan ke pilihan fungsi menu.
Baik, selanjutnya pada dev login admin. Jadi di sini digunakan untuk autentikasi login adminnya. Yang pertama di clean terminalnya, lalu di print. Di situ ada notif, Anda harus login terlebih dahulu. Lalu di situ ada variabel username dan password yang isinya input dari username dan passwordnya. Dan di sini jika username-nya sama dengan admin dan passwordnya itu 123, maka akan ada notif login berhasil dan langsung diarahkan ke menu admin. Nah, jika salah nanti ada pertanyaan lagi, username atau password salah, coba lagi. Jika Y maka akan dikembalikan lagi ke dev login admin. Jika no akan dikembalikan ke menu. Nah, jika inputnya salah itu juga sama akan dikembalikan ke menu. Selanjutnya pada menu admin, di sini untuk menampilkan menu-menu admin dan juga untuk mengarahkan nanti pilihannya. Pertama print, selamat datang, lalu ada inputan. Di sini ada satu cek order. Ini adalah menu-menunya, cek order, cek stok, update stok, tambah stok baru, hapus stok, dan kembali. Lalu di sini ada pengkondisian, jika sama dengan 1 maka diarahkan ke cek order, jika pertanyaannya sama dengan 2 cek stok admin, dan seterusnya. Lalu lanjut ke dev stok pelanggan. Di dev stok pelanggan ini untuk mengecek stok pelanggan. Jadi stok pelanggan dan stok admin beda. Jika stok pelanggan itu akan ditampilkan hanya barang yang ready saja. Jadi di sini pertama ada variabel stok, isinya read stock untuk membaca, lalu ada check stock berisi list kosong, for i in stock, check stock.append i stock. Jadi ditampung saja yang ditampung isi dari stoknya yang ready atau unready. Nah, nanti selanjutnya di sini ada di print nama ID, nama, berat, dan harga. Nah, itu sebelumnya ada pengkondisian jika ready in check stock, maka perulangannya lanjut ke for i in stock. Nah, jika i stock itu sama dengan ready, jadi jika barang stoknya ready itu akan di print, ditampilkan. Nah, sebaliknya jika stoknya itu unready akan di pass, jadi di skip dan lanjut ke perulangan selanjutnya. Nah, jika if-nya tidak memenuhi, akan ditampilkan maaf saat ini kami out of stock dan akan ke close programnya. Lanjut ke dev check order. Di sini pertama ada variabel order untuk membaca ordernya, lalu di print ini untuk kolomnya, lalu ada if learn order. Nah, jika panjang ordernya yang ada di order.json itu lebih dari 0, maka ditampilkan order yang tersedia. Jika tidak ada, maka akan ditampilkan tidak ada order. Lalu selanjutnya ada menu transaksi selesai, transaksi dibatalkan, dan kembali ke menu admin. Lalu ada variabel inputan. Jika memilih 1, maka di sini ada inputan lagi, pilih transaksi yang sudah selesai. Nah, jadi digunakan untuk menghapus transaksi yang sudah selesai pada database order.json. Lalu selanjutnya jika inputannya sama dengan 2, itu pilih transaksi yang dibatalkan, diminta menginputkan transaksi yang dibatalkan. Nah, ini juga sama, nanti akan dihilangkan dari database order.json. Lalu jika 3 akan dialihkan ke menu admin. Lanjut. Oh ya sudah. Baik, selanjutnya yaitu fungsi cek stok admin. Nah, di sini untuk admin dapat melihat stoknya. Jika tadi di stok pelanggan tidak dapat melihat yang unready. Nah, untuk admin ini dapat dilihat yang ready dan unready. Jadi yang ditampilkan yaitu nomor, ID, nama kue, berat, dan harga. Kemudian
kita lanjut ke menu fungsi tambah stok. Nah, di fungsi tambah stok ini digunakan untuk menambah stok kue. Jadi ada stok, ID, nama, berat, harga, dan ready-nya itu ada ready atau unready. Kemudian di sini nanti jika sudah menambahkan data-data di atas dari stok sampai harga, nanti akan muncul data berhasil ditambahkan. Nah, apabila masih ada yang ingin ditambahkan, nantinya jika kita menjawab Y, maka akan kembali untuk menambah stok. Jika kita menjawab no atau N, nantinya akan dialihkan ke menu admin. Kemudian di sini ada fungsi update stok. Nah, update stok ini untuk mengupdate stok yang telah ditambahkan tadi. Misal jika dari ready mau diganti ke unready ataupun ini nantinya jika kita ingin mengupdate ada perintah untuk pilih kue yang ingin diupdate. Kemudian ada status barang ready dan unready. Jadi kita tinggal memilih. Jika sudah memilih ready atau unready-nya, stok berhasil diupdate. Kemudian, apakah ada yang ingin ditambahkan kembali? Jika iya, kita akan kembali ke halaman update stok. Jika tidak, kita akan dialihkan ke menu admin lagi. Kemudian yang terakhir yaitu ada fungsi hapus stok. Nah, di sini digunakan read stock, kemudian cek stok admin. Di sini hapus stok itu untuk menghapus stok yang telah ada. Misal jika kuenya udah nggak diproduksi lagi lah, seperti itu. Nah, jika sudah kita pilih dan sudah dihapus, kemudian berhasil, maka akan keluar notif stok berhasil dihapus. Jika ada yang masih ingin dihapus, maka akan balik ke hapus stok. Jika tidak, maka akan beralih ke menu admin. Mungkin sekian penjelasan source code-nya. Kita bisa langsung mendemokan hasil programnya. Oke. Jadi sini silakan pilih opsi. Kita ke menu pelanggan terlebih dahulu. Di sini kita masuk sebagai pelanggannya. Nah, kebetulan sebelumnya kami telah menambahkan data-data kue, itu ada 3 kue, tapi yang ready hanya 2, jadi yang muncul di menu pelanggan itu ada 2 kue. Nah, di sini pelanggan disuruh memilih ID kuenya, misalnya saya memilih ID kue 1. Nah, di sini kalau salah, harusnya kan nginputin 01, kalau salah itu berarti muncul kayak tadi, maaf, dan kembali disuruh mengisi ke ID kue. Jika benar, dia akan melanjutkan ke jumlah order. Kemudian disuruh memasukkan nama dan nomor telepon. Jika ada yang ingin ditambahkan dan kita memilih Y, maka akan kembali mengisi ID kue sampai jumlah order. Jika tidak, maka akan langsung muncul struknya dengan total harga. Nah, kemudian akan kembali ke halaman menu. Itu tadi jika kita menggunakan sebagai pelanggan. Jika kita masuk sebagai admin, yang pertama muncul yaitu masukkan username. Username-nya itu ya adalah admin, password-nya 123. Nah, jika sudah, akan muncul notif login berhasil. Di sini adalah pilihan-pilihan yang dapat dipilih oleh admin. Ada cek order, cek stok, update stok, tambah stok baru, hapus stok, dan kembali. Mungkin kita coba dari awal dulu, cek order. Nah, di cek order ini, admin dapat melihat nama-nama pembeli dari ID kue yang dipesan, kemudian jumlah kue yang dipesan, nama pembelinya, nomor telepon pembeli, dan total harga. Nah, untuk transaksi telah selesai ini, misalnya udah dibuat transaksi yang pertama, maka kita pilih nomor 1, udah selesai dibuat. Nah,
Jika kita telah menyelesaikan transaksi tersebut, maka transaksi akan hilang dari order ini. Jadi sisa 4. Sebelumnya kan ada 5 transaksi. Begitupun transaksi yang dibatalkan. Misalnya transaksi tersebut dibatalkan oleh si pembeli, maka kita harus mencatat. Ini misalnya yang keempat saya pilih. Maka transaksi yang keempat tadi akan hilang. Tersisa 3 transaksi. Oke. Nah, jika sekarang kita akan mencoba update stok. Di menu update stok ini, kita dapat mengupdate barang ready dan unready. Nah, di sini kan ada cheese bed yang unready. Kita coba untuk meredikan kue tersebut. Jika ready, pilih 1. Oke. Akan muncul hasil diupdate. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Saya memilih tidak. Kemudian akan beralih ke halaman menu admin kembali. Dan jika sudah ke update stok tadi, sekarang kita akan mencoba untuk menambahkan stok baru. Untuk menambahkan stok baru ini, kita disuruh menginputkan ID kue, kemudian nama kuenya, kemudian berat kue tersebut, dan juga harga kuenya. Nah, untuk barangnya, jika ready, maka akan ditampilkan ke menu pelanggan. Jika tidak ready, maka pelanggan tidak dapat melihat stok tersebut. Ini saya pilih. Nah, jika data sudah berhasil ditambahkan, muncul notif seperti ini, kemudian dia menanyakan lagi apakah masih ada yang ingin ditambahkan. Jika iya, kita harus menambahkan lagi mulai dari ID kue sampai dengan harga kue. Jika kita memilih tidak, maka akan dialihkan kembali ke halaman menu admin. Oke, mungkin kita lanjut ke hapus stok. Di hapus stok ini mungkin sedikit sama dengan tadi yang selesai dan dibatalkan, tapi di sini kita menghapus stok dari kue tersebut, bukan dari orderannya. Ini kita bisa memilih 1, jika sudah muncul stok berhasil dihapus. Jika iya, kita memilih apakah ada yang ingin dihapus. Jika iya, maka akan kembali disuruh untuk memilih apa yang ingin dihapus. Jika tidak, dialihkan kembali ke menu admin. Oke, jadi admin ini dapat mengecek order yang ready dan unready, mengecek order pembeli, mengecek stok ready dan unready, mengupdate, menambah, menghapus. Nah, jika sudah, kita akan kembali ke halaman awal. Mungkin dari kita cuma ada 2 menu itu untuk pelanggan dan admin. Kemudian yang ketiga, jika kita memilih exit, maka akan muncul tulisan buy. Mungkin sekian demo program dan penjelasan source code dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.